Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua sekarang berada dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Bapak Ibu yang dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita. Dia turun ke dunia, Dia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Dia bangkit mengalahkan maut. Dan Dia naik ke surga untuk memerintah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang naik ke surga, Dia juga menyediakan tempat bagi kita. Dia sedang mempersiapkannya bagi kita saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Dia Raja, segala Raja, Allah yang memerintah di bumi dan di surga. Segenap makhluk sujud di hadapannya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu yang terbesar Tuhan. Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan Amin Tuhan. kebesaran Tuhan, Dan surga. bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengikuti ibadah secara online Tuhan. Berkati kami semua. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya ibadah online ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu tujuan Tuhan Yesus naik ke surga adalah supaya janji Bapa digenapi, yaitu supaya Roh Kudus akan menuntun kita di dalam kehidupan kita. Rohnya akan membangkitkan kita, menghiburkan kita, menguatkan kita. Mari buka hati kita untuk anggur yang baru, yaitu Rohnya yang kudus yang akan memimpin dan menuntun kita. Naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di dalam kehidupan kami, mengurapi kami. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Sama-sama. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan Amin. tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Amin. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan sama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Roh Kudus, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bersama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Amin, Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata Roh kuasanya. Kudus Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya. Oh, nyata kuasa-Mu Tuhan. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan.
Siapa yang percaya bahwa Allah kita Allah yang kudus? Amin. Haleluya. Kau kudus Tuhan. Haleluya. You are holy Lord. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama. Segala puji, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Katakan, surga bunyikan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah, bahwa kami menyembah-Mu yang ada selama-lamanya. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas mulia
pujian bagi Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu. Kami memuji Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau terus melawat kami, menolong setiap kami, Engkau memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang firman-Mu. Pengurapan-Mu Engkau curahkan bagi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di rumah berada di dalam keadaan baik-baik saja dan sehat. Dan saat ini kita semua boleh mengucap syukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan yang besar Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, namun Dia bangkit dari kematian untuk memberikan kemenangan lepas kemenangan, pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, kita tidak perlu takut. Anugerah Tuhan yang besar Tuhan nyatakan kembali, bukan hanya Dia bangkit, tetapi saat ini Dia naik ke surga. Dia naik ke surga untuk saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini seluruh dunia boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Makna Kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Berbunyi demikian, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Haleluya, ayat 53. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah pembuktian kemuliaan. Di situ dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, lihat di sini bagaimana ketika Yesus memberkati mereka, mengangkat tangan kepada mereka. Saudara-saudara, hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Yang dulunya sedih, tetapi saat sekarang ini dia penuh dengan sukacita. Bahkan dia selalu ada di bait Allah untuk memuji-muji nama Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah pembuktian kemuliaan kuasa Yesus Tuhan. Bahwa Dia berada dari semua orang yang pernah bangkit dari kematian, karena
Karena semua orang yang pernah mengalami mukjizat bangkit dari kematian, akhirnya akan mati lagi sama seperti manusia yang lain. Namun Tuhan Yesus setelah kematiannya, dia tidak pernah lagi mengalami kematian. Peristiwa Yesus naik ke surga, saudara-saudara, itu merupakan satu peristiwa yang sangat dahsyat. Dengan naiknya Yesus ke surga, Yesus membuktikan bahwa dirinya utusan Allah yang diangkat naik, bukannya meninggal dan tidak dapat bangkit lagi. Namun saudara-saudara, dia mengalahkan maut dan bahkan dia naik ke surga. Saat ini kita akan belajar beberapa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama saudara-saudara, Yesus naik ke surga untuk kita. Luar biasa saudara. Anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Yesus naik ke surga untuk kita saudara-saudara. Yesus naik ke surga di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal buat kita atau rumah buat kita. Kita akan buka dulu di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbunyi demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia ini dipenuhi dengan kegelisahan. Saudara-saudara, namun Yesus katakan jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Saudara-saudara, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat tinggal atau rumah buat saudara dan saya. Selain itu Yesuslah yang pertama atau lebih dahulu dia membuka surga supaya kita diterima. Saudara-saudara, manusia hidup di dunia ini hanya sementara saja. Istilahnya saudara-saudara, kita ini hidup numpang di bumi saudara-saudara. Saudara-saudara, di dunia ini ada kelak saudara-saudara, kewarganegaraan kita ini di mana? Ada dua kewarganegaraan. Satu kewarganegaraan surga, yang satu lagi kewarganegaraan neraka. Saudara dan saya ada di mana? Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, saudara dan saya adalah kewarganegaraan surga. Di dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara-saudara, selama kita menumpang di bumi ini, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam pekerjaan kita di mana kita bekerja, dan di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, kalau kita rindu suasana surga itu ada bersama dengan kita, mari kita akan menghadirkan Tuhan. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan, saudara-saudara? Pada waktu saudara memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, saudara menyembah Dia, saudara merasakan kehadirannya. Ada waktu juga saudara, waktu pribadi dengan Allah.
saudara membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, saudara dan saya sedang menghadirkan Tuhan. Dan saat ini juga saudara-saudara, saudara dapat menghadirkan Tuhan melalui doa. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, rumahku disebut rumah doa. Tahukah saudara, kesukaan Tuhan itu adalah kalau ada doa. Dan untuk menghadirkan hadirat Tuhan hanya melalui doa. Saudara-saudara, pagi hari ini mari hadirkan doa di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui doa-doa kita. Kalau saudara saat ini ada di dalam keluarga-keluarga, hadirkan Tuhan melalui apa? Melalui mezbah doa, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan, saat ini Tuhan memberikan kesempatan di masa pandemi ini kepada kita semua dengan waktu yang banyak untuk menghadirkan Tuhan. Tidak ada alasan sibuk, semua dapat menghadirkan Tuhan kalau mau. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan di dunia ini sangat menentukan seperti apa rumah kita di surga. Seorang hamba Tuhan dari Korea bernama Pendeta Park Yong Kyu. Saudara-saudara, satu hari dia mengalami koma, seolah-olah rohnya sudah diangkat. Saudara-saudara, Tuhan membawa dia, Tuhan memperlihatkan kepada dia, saudara-saudara, tentang surga dan neraka. Ternyata saudara-saudara, dia begitu kaget sekali. Surga dan neraka itu 1:1000, saudara-saudara. Orang yang masuk surga 1, tetapi yang masuk neraka 1000. Saudara-saudara, orang-orang ini saudara-saudara melihat bagaimana sulitnya Pendeta Park ini 1:1000, saudara-saudara, di antara miliaran manusia. Dan Tuhan menyampaikan pesan ini kepada hamba Tuhan ini melalui penglihatannya, saudara-saudara, ketika dia berada di dalam keadaan koma. Ada beberapa pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada dia. Pertanyaan yang pertama, dia katakan seperti ini. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca firman Tuhan? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak orang yang sudah kita injili? Berapa banyak orang yang sudah kita menangkan? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara dan saya taat dan memberi persepuluhan dengan benar? Pertanyaan yang keempat, apakah saudara dan saya taat di dalam memberi persembahan? Dan tahukah saudara, 2 hal ini saudara-saudara berbicara tentang uang. Untuk menguji keikhlasan kita ukurannya adalah uang. Tahukah saudara, ada banyak orang yang jatuh karena uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara-saudara, kalau dia benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara-saudara, itu akan diungkapkannya, saudara-saudara, melalui bagaimana dia cara memberi. Dan pertanyaan yang kelima, saudara-saudara, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk memuji dan menyembah Tuhan? Ada satu lagi, saudara-saudara, berapa banyak waktu untuk kita melayani Tuhan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan. Dan ternyata saudara-saudara,
inilah yang menjadi bahan baku pembangunan rumah kita di surga. Jadi saudara-saudara, orang yang banyak melakukan kehendak Tuhan, bangunannya akan semakin tinggi, rumahnya akan semakin bagus. Jadi istilahnya begini saudara-saudara, waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara saat itu mungkin Tuhan kasih reward. Reward itu kasih hadiah saudara-saudara. Saudara-saudara, hadiahnya apa? Misalnya membaca firman Tuhan dikasih 2 bata. Saudara saat itu saudara akan mulai menempelkan bata. Mungkin ada di antara mereka yang sudah menginjili, rewardnya mungkin 3 bata. Saudara menempelkan 3 bata lagi. Mungkin saudara taat dalam memberikan perpuluhan, taat dalam memberikan persembahan. Ada banyak bahan-bahan bangunan yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kita mulai menempelkannya. Selain bata ada semen, ada pasir dan yang lainnya. Sampai rumah itu berdiri. Dan semakin kita menjadi taat, semakin kita melakukan kehendak Tuhan, saudara akan melihat rumah kita akan semakin bagus, rumah kita akan semakin menjulang tinggi saudara-saudara. Itu sebabnya tidak aneh, kelak nanti kalau kita sampai di rumah Tuhan, saudara mungkin ada yang tinggal di rumah yang kecil, ada yang tinggal di rumah yang bagus, ada yang tinggal di rumah yang kurang bagus, istilahnya RSS. Nah saudara-saudara, rumah kita itu tergantung dari bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, Yesus pergi meninggalkan kita ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Hal yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyempurnakan perjalanan kita, saudara-saudara. Bahkan saat ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus bersyafaat buat saudara dan saya. Dia menjadi pengantara buat kita. Dia sedang berdoa buat kita semua saat ini. Bahkan dia menjadi pembela kita. Kenaikan Yesus seharusnya memberi rasa aman buat kita. Dia sudah mendahului kita dan mempersiapkan untuk kita. Tahukah saudara? Yesuslah yang punya surga. Amin saudara. Yesus yang punya surga. Itu sebabnya jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus. Demi karir, demi jabatan. Ada banyak saudara, mereka lepaskan Tuhan Yesus demi jabatan, demi karir, atau demi pernikahan. Saudara-saudara, berhati-hatilah, sebab kalau berbicara tentang keselamatan, jangan kita terlalu menganggap remeh. Keselamatan Tuhan beri secara gratis, saudara-saudara. Di mana ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita memperoleh keselamatan. Tetapi ada syaratnya, saudara. Syaratnya apa? Setia sampai akhir. Dan tahukah saudara, saya percaya saat ini dia sedang berdoa buat kita semua. Supaya iman kita jangan gugur. Apapun yang sedang terjadi. Tantangan apapun yang sedang terjadi. Godaan apapun yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hal yang ketiga, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus akan datang segera. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11, kita akan lihat bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kita semua, saudara-saudara. Tuhan Yesus yang naik ke surga
Tetapi satu hari kelak dalam waktu yang tidak lama lagi dia akan datang kembali. Saudara-saudara, sebenarnya waktu Yesus naik ke surga bisa saja dia langsung menghilang, saudara-saudara. Bisa, saudara-saudara, karena dia punya tubuh kemuliaan. Tetapi saat itu waktu Yesus naik ke surga disaksikan menurut penafsir, disaksikan kurang lebih oleh 500 murid. Kenapa saudara-saudara? Yesus berpesan kepada mereka, sebagaimana engkau melihat Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Satu hari nanti dia akan datang kembali dengan disaksikan oleh seluruh dunia ini, saudara-saudara. Yesus akan menjemput orang-orang yang percaya. Tanda-tandanya sudah begitu banyak terjadi, saudara-saudara. Saat-saat ini dari kondisi di sekitar kita, dunia hari-hari ini, melalui nubuatan-nubuatan yang sudah mulai digenapi, dia akan segera datang untuk menjemput kita. Amin, saudara. Dia akan segera datang untuk menjemput saudara dan saya. Dan saat ini Yesus naik ke surga, dia sedang mempersiapkan rumah untuk saudara dan saya. Kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya harus hidup dengan sungguh-sungguh, hidup kudus, dan harus berjaga-jaga. Tuhan Yesus yang naik ke surga akan kembali sebagai Raja dan Hakim. Yang keempat, makna kenaikan Yesus ke surga. Yesus mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara, kalau secara fisik Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini, maka kita tahu tentang dia hanyalah orang-orang di sekitarnya. Tetapi sekarang dia naik ke surga dan mengutus penghibur yaitu Roh Kudus. Sehingga seluruh dunia bisa mengetahui tentang dia. Kita sangat memerlukan penolong itu yaitu Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin menjadi pelaku firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa hidup kudus, saudara-saudara. Seringkali mungkin kita jatuh dan jatuh lagi. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Mungkin kita akan ketinggalan tanpa Roh Kudus. Tapi luar biasa anugerah Tuhan besar. Yesus naik ke surga. Tetapi dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap hati kita. Yang terus mengingatkan kita, yang terus membimbing di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus telah menyelesaikan misi Bapanya. Dan sekarang dia memerintah sebagai Raja dan terus bekerja dan terlibat atas segala persoalan di dunia ini juga dan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita akan sungguh-sungguh berkomitmen.
Jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan pengharapan kita tidak mengecewakan. Saudara-saudara, Yesus juga berpesan untuk kita tetap melayani Tuhan. Saudara, pelayanan kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tadi saya katakan itu bahan baku untuk membangun rumah. Tuhan Yesus berpesan untuk kita tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai pelayan kerajaan surgawi. Dan ketahuilah bahwa pekerjaanmu di dalam Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Firman Tuhan katakan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Dan kalau saat ini saudara-saudara, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Kalau saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami beban yang berat, saudara sedang berada dalam pergumulan, entah itu mungkin pergumulan dengan keluarga kita, entah itu mungkin pergumulan dengan perekonomian, entah itu pergumulan dengan saudara-saudara seiman, kita berada dalam satu tekanan. Saudara-saudara, mari pandang kepada salib Yesus. Karena sebelum kita menderita, dia sudah terlebih dahulu menderita sengsara besar. Karena itulah dia bisa menjadi mediator yang paling berbelas kasihan dan bersimpati dengan kita semua. Saudara-saudara, mari kita akan saat ini berpegang teguh dalam pengharapan kita. Tuhan yang terangkat ke surga akan kembali sebagai hakim dan raja. Tuhan yang terangkat ke surga akan kembali sebagai hakim dan raja. Pagi hari ini saudara, kita sudah bersama-sama mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke surga untuk saudara dan saya karena anugerah yang besar. Saudara-saudara, mari kita akan syukuri saat ini. Dan mari kita akan sungguh-sungguh mengucap syukur buat anugerah Tuhan ini. Dan biarlah di dalam kehidupan kita, kita rindu senantiasa akan menjadi berkat dan memuliakan Allah. Kita akan memuji nama Tuhan saudara-saudara. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Saudara-saudara, seorang worship leader yang bernama E.E. Allen, saudara-saudara. Saudara, ternyata pujian ini ditulis, saudara-saudara, karena worship leader ini mendengar secara audible dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan pakai orang biasa, saudara-saudara, dari desa. Tuhan pakai hamba Tuhan ini dengan musisat-musisat. Waktu seorang yang bernama E.E. Allen ini, saudara-saudara, dia worship leader. Ketika dia memuji dan menyembah kepada Tuhan, saudara, musisat terjadi. Yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat. Saudara-saudara, yang paling menakjubkan, ada seorang anak kecil yang dibawa di situ, saudara-saudara. Anak kecil yang punya kebutuhan yang khusus. Rupanya dikatakan seperti mangke. Rupanya kayak monyet, saudara-saudara. Kebutuhan khusus. Kakinya, saudara-saudara, kakinya itu tidak bisa berdiri. Seperti kain, saudara-saudara. Tidak punya tenaga untuk berdiri. Tetapi E.E. Allen ini, saudara-saudara, dia berdoa bersama-sama dengan seluruh jemaat saat itu di dalam KKR, saudara-saudara. Dan dia mengundang anak kecil ini maju ke depan. Dan dia katakan, mari kita akan doakan bersama-sama, saudara-saudara. Dan tiba-tiba, saudara-saudara,
Anak itu bisa berdiri, bahkan berjalan. Yang tadinya juga tidak bisa berbicara, dia bisa berbicara. Luar biasa dahsyat dan menakjubkan. Saudara-saudara, dia nyanyikan pujian ini saudara. Tuhan bicara kepada dia, katakan diam dulu. Dan nyanyikan pujian ini. Mulia, mulia bagi anak domba. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk amin di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini Yesus yang sudah naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang ajaib, dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, amin, amin. Yesus, Engkau layak kami puji ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yesus, cikarabaya darabaya syadaramu, rayatakaramo, haleluya. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sementara saudara ada di rumah saat ini, mari kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Saat ini dia naik ke surga untuk kita. Dia naik ke surga untuk saudara dan saya. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Karena dia tahu hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Satu hari kita akan tinggalkan dunia ini. Saudara-saudara, kita mengucap syukur Yesus yang terlebih dahulu sudah membuka pintu surga itu buat kita semua. Yesus sudah menyediakan tempat buat kita. Haleluya. Dan tahukah saudara, bahan baku untuk kita membangun rumah itu, ketika saudara dan saya mau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Dia, menyediakan waktu untuk berdoa, menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, menyediakan waktu-waktu pribadi kita dengan Allah, merenungkan firman Tuhan. Untuk kita juga boleh menyediakan waktu untuk kita boleh melayani Tuhan. Kita juga mau sungguh-sungguh dengan taat memberi persembahan, berkorban. Apa yang saudara lakukan untuk berkorban, memberi, itu tidak pernah sia-sia. Pada saat saudara memberi dengan hati yang tulus, saudara sedang meletakkan bahan-bahan bangunan itu untuk
semakin tinggi. Ketika saudara memberi perpuluhan dengan taat dan benar, saudara juga sedang membangun. Ada reward hadiah-hadiah yang Tuhan akan beri buat kita. Saudara, rumah kita di sana itu tergantung bagaimana kita melakukan kehendak Allah di dunia ini. Namun saat ini yang perlu kita syukuri, Tuhan Yesus yang baik itu terus senantiasa menolong kita, menopang kita, mengasihi kita, bahkan sampai saat ini Dia menjadi pendoa syafaat buat kita semua. Saudara tidak pernah dibiarkan sendiri. Tuhan Yesus menolong, menopang kita. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami mengucap syukur kepadamu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau boleh naik ke surga. Saat ini Tuhan Yesus, Engkau menjadi Raja di atas segala raja. Dan Engkau akan kembali menjemput kami semua ya Tuhan. Tolong kami semua untuk kami boleh tetap setia kepadamu ya Tuhan. Tolong kami semua untuk terus berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami semua untuk kami boleh sungguh-sungguh terus datang di hadapan untuk menghadirkan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaatmu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang menolong, menopang mereka. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau jamah dan sembuhkan. Yang sedang berada dalam masalah dan pergumulan, kami percaya Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat itu ya Tuhan. Tuhan akan menolong dan menopang mereka. Yesus yang sudah terangkat ke surga, Tuhan Yesus itu juga yang akan terus menopang kita semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani saat ini ya Tuhan. Berkati para pemain musik, berkati song leader, singers, berkati hamba-Mu secara pribadi, seluruh jemaat-Mu yang tanggal 21 nanti mereka akan mengadakan streaming ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama mendisiplin diri kami. Kami boleh memuji, menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala, saudara-saudara, besok, mulai besok, kita masuk di dalam pencurahan Roh Kudus. Janji Bapa dicurahkan buat kita semua. Saudara-saudara, mari rindukan kuasa Roh Kudus akan memenuhi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya walaupun saudara ada di rumah masing-masing, tetapi mari mulai besok sampai 10 hari ke depan saudara-saudara akan ada doa pencurahan Roh Kudus di rumah saudara masing-masing jam 5 sore. Ajak semua anggota keluarga saudara bersama-sama berdoa ya, minta agar Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan saudara-saudara, hal yang luar biasa, pada waktu saudara berdoa bersama-sama dengan keluarga, saudara sedang menghadirkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Gembala untuk berdoa berkat. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebelum kita menghadiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk rangkaian ibadah kami. Segala pujian mengagung bagi Engkau, bahkan kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Kau meneraikan dalam setiap hati kami. Kami bersyukur bagi Allah yang hidup, Allah yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah menjadikan tempat bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dimuliakan Engkau, berkati hamba-hamba yang sudah melayani. Sebentar Tuhan, kami boleh diberkati melalui doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama menerima doa berkat, mari kita bersama-sama komitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu yang ingin memberkati engkau, mengurapi engkau, dan memimpin engkau masuki hari-hari yang baru bersama dengan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Umala hambatak sikirala imayara santakala humala hambayasa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau yang mendengarkan firman Tuhan, yang setia selalu berdoa dan beribadah kepadanya. Pulanglah engkau, terimalah engkau berkat dari Allah Bapa yang di surga. Terimalah cinta kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing mengurapi kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kita bersama-sama bersalaman, mari kita akan serukan Yesus reign 7 kali. Yesus reign adalah Yesus ada yang ada di dalam diri kita. 1, 2, 3. Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign, Yesus reign. Haleluya. Bab dia